فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di kesempatan malam hari ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwan fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masuk pada ayat yang ke-80 pada surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka siapa? Yahudi. Mereka Yahudi qalu berkata, lan tamassanan naru, kita tidak akan tersentuh oleh api neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan bahwa kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Katakan pada mereka, atattahadtum indallahi ahda, apakah kalian telah membuat satu perjanjian dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahda, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian mengucapkan atas nama Allah ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Kita lihat ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Di ayat yang ke-80 ini pada surat Al-Baqarah ini masih menjelaskan kepada kita tentang karakter buruk yang ada pada orang-orang Yahudi. Apa karakter buruknya? Yaitu mereka mengaku-ngaku bahwa mereka itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kalaupun tersentuh, kata mereka, maka itu hanya sesaat saja, hanya beberapa hari saja. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pendusta.
ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah orang yang tidak akan tersentuh api neraka. Kemudian karakter buruk yang ada pada ayat ini tentang mereka adalah apa? Mereka itu orang-orang yang sombong. Artinya kalaupun tersentuh nggak apa-apa. Hanya beberapa hari saja. Seakan-akan apa? Mereka menganggap kuat bisa masuk neraka. Maka di ayat ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah orang-orang Yahudi ini yang mana mereka tadi mengaku-ngaku masuk surga, mengaku-ngaku tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan dua konsep membantah mereka. Apa konsep yang pertama? Qul, katakan Nabi Muhammad, attakhadtum indallahi ahda. Apakah kalian memiliki atau telah membuat satu perjanjian dengan Allah? Coba buktikan. Ada nggak bukti kalian mendapatkan perjanjian dari Allah bahwa kalian itu tidak tersentuh oleh api neraka? Katakan kepada mereka, wahai Nabi. Ternyata tidak ada. Kemudian bantahan yang kedua, antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bantahan keduanya adalah apa? Apakah kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya? Jadi orang Yahudi itu di ayat ini bahwa mereka itu mengatakan sesuatu atas nama Allah padahal mereka tidak mengilmuinya, tidak mengetahuinya. Nah, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita perhatikan pada ayat ini menunjukkan pada kita ada beberapa pelajaran dari ayat ini. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama adalah orang-orang Yahudi, mereka itu orang-orang yang beriman kepada hari akhirat. Orang Yahudi memang beriman akan adanya hari kiamat, akan adanya hari akhir. Dari mana bukti bahwa mereka beriman kepada hari akhir? Dari perkataan mereka, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Berarti mereka mengakui, mereka meyakini, mereka beriman bahwa ada hari kiamat, ada surga dan ada neraka. Berarti mereka masih mending daripada ateis, daripada komunis. Masih mending apa pimen, Pak? Masih mending. Kalau bicara mending, tak kayak mungkin mending, tapi tetap tidak baik, ya kan? Orang komunis, ateis, sama sekali tidak percaya adanya hari kiamat. Ya, Yahudi di sini percaya bahwa ada hari akhir, ada hari kiamat. Disebut hari akhir karena akhir pembatas, akhir ujung. Yang ada hanyalah surga atau neraka, akhir.
hari akhir, berarti tidak ada hari lagi. Maka pilihannya adalah dua, surga atau neraka. Akhirnya itu. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi itu dianggap beriman atau tidak? Dianggap beriman apa tidak? Imannya sah atau tidak? Kita katakan tidak sah. Imannya Yahudi bahwa mereka beriman kepada hari akhir, bahwa mereka beriman atas adanya neraka, kita katakan tetap iman mereka tidak sah. Kenapa? Pertama, mereka tidak mau beriman Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, ya kan? Apakah mereka ngakui bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi? Tidak. Tidak mau mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu satu, ya kan? Yang kedua, mereka tidak mau beriman adanya Al-Quran ini. Mereka tidak mau mengimani Al-Quran. Padahal Al-Quran bagian daripada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu rukun iman salah satunya adalah apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, ya kan? Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Yahudi pun tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Dan Yahudi pun tidak beriman terhadap Al-Quran. Sehingga imannya Yahudi terhadap hari akhirat sah apa tidak? Ora, iya. Tidak sah. Ya kan? Apalagi belum lagi apa? Hakikatnya Yahudi tidak beriman bahwa Allah itu ahad. Padahal ikrar, meyakini Allah itu adalah ahad, lam yalid walam yulad. Itu salah satu iman yang benar. Ternyata Yahudi menganggap Allah punya anak. Siapa namanya? Kata mereka, anak Allah Uzair. Ya kan? Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Sebagaimana Nasrani menganggap Isa anak Allah. Berarti tambah lengkaplah pemahaman kita bahwa Yahudi itu imannya terhadap hari akhirat tidak sah. Ya kan? Karena apa? Ternyata Yahudi pun menganggap Allah itu punya anak. Itu kan keyakinan yang salah kaprah. Maka Allah katakan, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad." Kemudian apa? Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya tidak punya ayah dan ibu. Nah, jadi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sekalipun Yahudi beriman adanya hari akhirat atau api neraka ini, tapi kita katakan dan kita yakini seyakin-yakinnya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir, iman mereka tidak sah, tidak bermanfaat. Seperti itu. Kemudian ayat ini menunjukkan pada kita di antara pelajaran dari ayat ini
Yang kedua adalah mereka itu orang-orang yang pendusta. Mereka itu adalah orang-orang apa? Pendusta. Suka bohong. Suka bohong. Buktinya apa? Kebohongannya adalah termaktub dalam ayat ini, yaitu apa? Mereka ngaku-ngaku orang yang tidak tersentuh oleh api neraka. Ini adalah sebuah kebohongan yang keluar dari lisan mereka. Allah Subhanahu wa taala abadikan kebohongan mereka dalam ayat ini. Allah abadikan, yaitu ucapan mereka waqalu, dan mereka berkata lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kecuali hanya beberapa hari saja, kata mereka. Maka apa? Bukti kebohongan mereka adalah apa? Dua. Satu, Allah katakan, mana buktinya? Bukti, adakah perjanjian? Stempel dari Allah, perjanjian dari Allah, pernyataan dari Allah bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Mana? Ada MOU-nya, ada perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kan seperti itu. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mengajarkan kepada kita adalah sebuah pengakuan itu harus ada bukti. Harus ada buktinya. Maka di sini kita lihat mana buktinya? Apakah ada dalil dari Al-Quran, dari ayat Allah yang membuktikan bahwa kalian tidak akan tersentuh oleh api neraka? Nggak ada. Kan seperti itu. Jadi tidak ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua adalah apa? Antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka mengatakan sesuatu atas nama Allah yang hakikatnya mereka tidak mengilmuinya. Mereka tidak mengetahuinya. Membuat karangan-karangan belaka. Membuat apa? Berita hoak, karangan-karangan saja. Maka Allah katakan antaquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucapkan ini atas nama Allah yang kalian tidak mengetahuinya? Berarti di sini dua bantahan dari Allah atas mereka, yaitu mereka tidak punya perjanjian dengan Allah, buktinya tidak ada perjanjian dengan Allah, dan yang kedua bahwa mereka itu ngarang, tidak ada ucapan dari Allah atau hanya karangan belaka. Seperti itu. Nah, kemudian ikhwani fiddin asinallahu wa yakum. Ayat ini menunjukkan pada kita bahwa ternyata sebuah pengakuan itu harus ada bukti. Kaidahnya bahwa pengakuan harus ada mendatangkan bukti. Ketika bukti itu nyata, maka kita imani, kita percaya. Dalam sebuah pengadilan, ketika seseorang menuduh bahwa orang ini melakukan kejahatan, maka harus mendatangkan apa? Bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak bisa langsung divonis bahwa orang ini berbuat salah. Nah, ternyata
pengakuannya Yahudi bahwa mereka itu tidak tersentuh oleh api neraka, pengakuan ini ternyata diikuti oleh sebagian kelompok kaum muslimin. Ada orang-orang kelompok kaum muslimin yang mengaku-ngaku hanya kelompok kami lah yang masuk surga. Hanya kelompok kami lah yang tidak akan masuk neraka. Jadi kalau kamu pengen masuk surga, masuk kelompok kami. Ada apa tidak? Ada. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Yang menganggap kalau bukan kelompok kami berarti neraka. Ya kan? Berarti kan ucapan kelompok-kelompok itu seperti Yahudi. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Hanya kalau kelompok-kelompok ini, orang-orang muslim yang sebagian muslim kelompok ini hanya diplesetkan saja kalimatnya. Dengan perkataan apa? Yang masuk surga hanya kelompok kami. Kalau bukan kelompok kami berarti neraka. Neraka. Nah ini. Jadi kita katakan kepada mereka yang ngomong-ngomong seperti itu dengan dua konsep tadi. Ada ayatnya, ada hadisnya yang mengatakan bahwa hanya kelompok kalian lah yang bisa masuk surga. Ada ayatnya? Ternyata tidak ada. Ya kan? Kemudian apa? Antaquluna 'alallahi ma la ta'lam. Apakah kalian ngomong seperti ini ngarang saja? Ya kan? Atau memang ada buktinya? Ternyata tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan siapa yang masuk kelompok ini masuk surga. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan siapa yang masuk golongan ini, kelompok ini dijamin surga. Nggak ada. Yang ada adalah apa? Yang ada orang yang masuk surga adalah siapa? Orang yang menjaga imannya sampai kematiannya. Orang yang membawa iman sampai mati dan imannya tidak tercampur aduki oleh kesyirikan. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan aman, jaminan tidak masuk neraka. Itu ayatnya adanya itu. Jadi ketika kita masuk organisasi ini, masuk kelompok ini, kalau iman kita betul-betul menjaga, kita jaga iman kita, maka ada jaminan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, antum lihat di ayatnya di ayat surat Al-An'am ayat yang ke-82. Itu baru ada ayatnya. Di surat Al-An'am Allah mengatakan apa? Di ayat tadi, ayat yang ke-82-nya Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanan mereka tidak tercampuri oleh kedzaliman. Keimanan mereka tidak tercampuri oleh kesyirikan. Maka kata Allah apa? Ulaika lahumul amnu.
merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Jadi kita lihat di ayat ini Allah tidak pernah mengatakan siapa yang masuk kelompok ini surga, tidak. Tapi bahasa dalam ayat ini adalah orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin. Keimanannya tidak tercampuri oleh kesyirikan. Murni iman kepada Allah. Masalahnya banyak orang ngaku iman tapi imannya masih tercampuri oleh kesyirikan. Ya apa tidak? Esok sholat subuh, sujud kepada Allah, tapi siangnya datang ke dukun. Berarti imannya tercampuri kesyirikan apa tidak? Tercampuri. Ya kan? Allah di ayat ini tadi di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 ini Allah memberikan jaminan siapa yang beriman dan tidak tercampuri, imannya itu tidak tercampuri oleh kedzaliman, kesyirikan, maka kata Allah ulaika lahumul amnu, mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan. Kata Syekh Utsaimin, bisa al-amnul mutlak atau mutlakul amni. Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan, artinya bisa betul-betul tidak tersentuh oleh api neraka. Mutlak. Atau artinya mereka tersentuh api neraka tapi tidak akan kekal selamanya di neraka. Itu kapan? Kalau dia membawa iman sampai mati. Ketika misalnya dosanya bertumpuk-tumpuk, naudzubillah, banyak sekali dosanya, maka bisa jadi dia masuk neraka. Nanti kalau sudah dicuci dengan api neraka dosanya tadi, maka apa? Kalau dia membawa iman walaupun kecil sekali, Allah akan katakan kepada para malaikat penjaga neraka, lihat hamba-hambaku. Kalau ada keimanan, maka ambil mereka dari api neraka, masukkan ke surga. Ini yang dimaksud ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan kalau imannya tidak tercampuri oleh kesyirikan. Jadi bisa artinya betul-betul tidak tersentuh oleh api neraka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Atau bisa jadi artinya kalaupun mereka tersentuh oleh api neraka, maka tidak akan kekal. Karena syaratnya orang yang pengen tidak kekal di neraka adalah apa? Membawa iman. Membawa iman. Jadi walaupun misalnya naudzubillah dosanya sangat banyak, bertumpuk-tumpuk, tapi selama dosa itu bukan syirik kepada Allah, mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, maka tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diadab dulu, kalau Allah berkehendak langsung surga. Yang jelas mereka yang mati tetap membawa iman itu tidak akan kekal abadi di neraka. Nah, kembali kalau perkataan Yahudi tadi lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, itu adalah perkataan yang jelas-jelasan kebohongan. Kenapa? Karena mereka tidak membawa iman. Sedangkan ayatnya mengatakan orang yang pengen tidak tersentuh api neraka adalah apa? Tadi
imannya tidak tercampuri oleh kesyirikan. Kan seperti itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Mereka yang beriman dan imannya itu tidak tercampuri oleh kesyirikan, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Artinya mungkin tidak tersentuh api neraka sama sekali atau tidak akan kekal di neraka. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Pelajaran yang lain dari ayat ini adalah ayat ini menunjukkan pada kita bahwa Allah itu tidak akan menyelisihi janji. Allah katakan di ayat ini, "Fala yukhlifallahu ahdah." Allah tidak akan pernah menyelisihi janji. Kalimat ini adalah kalimat yang mungkin singkat padat. Tapi kalau kita hayati dan kita telusuri, kita dalami, tadaburi, maka ternyata ayat ini adalah ayat yang menunjukkan apa? Bahwa kaum muslimin krisis dalam hal ayat ini. Krisis dalam hal ayat ini. Allah katakan di ayat ini, "Fala yukhlifallahu ahdah." Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jangan percaya ayat ini? Percaya Pak? Percaya? Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Kelihatannya sepele. Tapi realita yang ada di masyarakat adalah apa? Banyak orang tidak percaya ayat ini. Ya, benar apa salah? Pak. Realitanya, kenyataannya. Ya kan? Allah pernah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ini janji Allah apa tidak? Janji Allah apa bukan? Janji Allah. Tapi apakah orang pada doa kepada Allah? Nyatanya enggak. Yang tadi saya katakan, ada orang yang di pagi hari sholat subuh, memang sholat subuh sujud maning Allah, tapi ternyata siangnya maning dukun. Ya kan? Padahal Allah mengatakan apa? Ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Aku akan kabulkan. Ini kan berarti janji. Janji dari Allah. Dan Allah katakan di ayat Al-Baqarah yang sedang kita bahas, "Fala yukhlifallahu ahdah." Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tapi ternyata banyak kaum muslimin, banyak orang-orang yang kurang percaya. Pati-pati teka maning dukun berarti percaya maning Allah apa ora? Percaya maning Allah apa ora, Pak? Kepercayaannya berarti kurang. Ya kan? Seakan-akan dukun itu bisa membuat dia kaya. Seakan-akan dukun itu yang bisa menyelesaikan problematikanya dia. Padahal Allah sudah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang janji-janji Allah. Tapi banyak pula manusia yang tidak percaya dengan janji-janji Allah. Allah menyatakan orang yang berinfak pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya.
Kan banyak ayat itu. Siapa yang berinfak Allah akan balas. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha. Allah bisa akan melipat gandakan infaknya seseorang dengan lebih daripada 700 kali lipat dan seterusnya. Tapi ternyata banyak orang yang nabung untuk celengan masjid susah. Ya kan? Anaknya disekolahkan di sekolahan umum, mendatangkan guru privat, guru les pelajaran umum berani dengan harga mahal, ya kan? Tapi giliran TPA, guru TPA gaji berat, kan seperti itu. Itu contoh. Jadi kalimat ini tadi, fala yukhlifallahu ahda. Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Ini memang kelihatannya sepele. Tapi ayat ini harus betul-betul kita yakini di dalam hati kita. Sehingga apa? Kita siap apa yang Allah katakan, kita siap melakukannya. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan kemudahan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan dan seterusnya. Itu kan contoh-contoh tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi banyak orang yang membunuh anaknya, merasa khawatir kalau punya anak nggak bisa ngasih makan, ya kan? Itu kan berarti merasa apa? Dia kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah mengatakan wa fis sama'i rizqukum. Wa fis sama'i rizqukum. Dan di langit itu ada rizki kalian. Ternyata banyak orang yang aborsi, yang membunuh anaknya, mungkin karena takut anaknya akeh nanti bisa ngasih makan apa tidak. Ini kan sebuah kesalahan. Kesalahan apa bukan? Kesalahan. Bukankah apakah kita tidak berpikir bayi yang ada dalam perut seorang ibu mangane pimen bisa urip, kalau bukan karena rizki dari Allah mati, berarti kan ada yang ngatur, kan seperti itu. Contoh simpel itu harus menjadikan pelajaran buat kita. Jangan sampai kemudian kita, saya anaknya loro balah, ya kan? Atau 3 sajalah, kayak orang mampu. Salah. Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Kemudian ikhwani fiddin asinallahu wa yakum. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini adalah bahwa salah satu kebiasaan Yahudi adalah berbohong. Salah satu kebiasaan orang Yahudi adalah berbohong. Kemudian kebiasaan yang lain adalah mereka berfatwa mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Itu kebiasaan Yahudi juga. Dan ternyata kebiasaan ini juga dilakukan oleh kaum muslimin. Mengucapkan sesuatu tanpa dasar ilmu.
Allah katakan, am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengucapkan atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya? Dan ini dosa besar. Mengucapkan atas nama Allah tanpa ilmu. Itu dosa besar. Seseorang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini ucapan kedustaan. Ucapan bohong. Ucapan yang salah. Allah ada di mana-mana. Kalau keyakinan ini dibenarkan berarti Allah ada di tempat kotor, Allah ada di WC, Allah ada di selokan dan seterusnya. Maka keyakinan yang benar adalah Allah ada di langit, Allah ada di atas arsy, tapi ilmunya Allah ada di mana-mana. Allah mengetahui siapa saja yang melakukan ini dan seterusnya, tapi tetap Allah ada di arsy atau di atas arsy, di atas langit. Itu keyakinan yang benar. Sehingga ketika seseorang mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, contohnya tadi, ucapan Allah ada di mana-mana. Itu adalah ucapan 'ala Allahi ma la ta'lamun, sesuatu yang bukan, tidak ada landasan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما